يوم لقاء ربه وبعد. سيدي الحبيب حسن بهارون وأصوله وفروعه وجميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرين الطيبين، وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Hubabah Khadijah hafizahullah, Sayyidi Al-Habib Saggaf Baharun, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Sayyidi Al-Habib Ja'far, Ustaz Aslam, Ustaz Hendri, Ustaz Ozi, beserta para asatiz, para santri semuanya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang Padang. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada 7.000 perempuan memandang. Ini bukan basa-basi, mohon maaf Habib Samih, ini bukan basa-basi, memang 7.000 orang kali 2 berarti 14 bola mata. Ini memang baru kali ini. Inilah rasanya perempuan yang paling banyak. Untungnya ditemani oleh Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far dan para habaib. Apa kira-kira rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah 7.000 perempuan untuk dijaga oleh keluarga besar Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun? Lama saya pikir. Jadi kalau adik-adik melihat tadi lama saya termenung, itu salah satu yang saya pikirkan. Apa rahasianya Allah Ta'ala memberikan amanah besar ini? Ternyata kalau kita telusuri dulu Sayyidil Habib Hasan Baharun, kalau beliau tausiah, dia membawa kain panjang. Kalau di tempat itu tidak ada satir penutup, maka dia akan membuat penutup untuk memisahkan jamaah dari laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak orang tidak peduli itu, mau laki-laki mau perempuan mau campur, karena majelis itu adalah majelis ilmu, majelis barakah, majelis yang akan diperlihatkan kepada Allah dan akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah, haffat bihimul malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Bagaimana mungkin majlis itu akan turun rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan kalau menyatu ikhtilat laki-laki dan perempuan? Maka Sayyidil Habib membawa kain panjangnya, lalu dia pisahkan laki-laki dan perempuan. Ketika satu sunnah itu dihidupkan, maka hari ini Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau jaga amanah ini, maka sebagaimana aku dulu melihat hambaku ini menjaga amanah, inilah bukti yang ditunjukkan Allah. 7.000 santri berada hari ini, bukti dari ketulusan keluarga besar ini. Mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara. Hari ini orang selalu berpikir tidak lagi percaya kepada balasan Allah, tidak lagi ada keyakinan tentang yang gaib. Maka apa yang kita bahas hari ini menguatkan hati saya pribadi, bil khusus yang menyampaikan dan yang mendengar. Walaupun nampaknya saya tidak sedang menceramahi para habaib, saya memuliakan para habaib. Habaib adalah guru-guru saya. Saya ingin dapat syafaat dari mereka ketika nanti menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Saya juga tidak menceramahi adik-adik karena sudah penuh dengan bekal ilmu. Saya hanya ingin mencari-cari apa rahasia-rahasia yang tidak saya temukan kalau hanya saya melihat Habib Saggaf Baharun, hanya sekedar bertemu bertatap muka di kediaman Habib Novel di Solo, kami ketemu di Bekasi, tapi setelah datang kemari, maka ini adalah pelajaran yang ingin saya ambil. Bukan saya menggurui, tapi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Yang saya dapatkan ini bukan dari kitab, yang saya temukan ini bukan dari talaqi kepada guru, tapi pelajaran dari hidup yang tidak terbatas oleh ruang kelas, batas waktu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini didengar oleh saudara-saudara kita, karena mereka juga menonton channel Taklim Ustaz Segap Baharun. Subscribe, like, share, and comment. Insyaallah. Poin yang pertama, kalau Allah melihat orang ini bisa menjalankan amanah, maka Allah akan berikan amanah itu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka begitu mereka mengatakan kami beriman lalu tidak kami uji? Diuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sabar diuji dengan penyakit, banyak orang yang sabar ketika diuji dengan kegagalan. Itu makanya di rumah sakit banyak orang bertasbih. Tapi ketika sehat, tasbihnya digantungkan ke mobil, tangannya megang handphone. Itu menunjukkan orang lebih ingat Allah ketika sedang sakit, ketika sedang sulit, ketika sedang bangkrut. Tapi ujian di atas itu semua adalah ujian tertinggi, ujian popularitas. Ketika kita sedang berceramah, dilihat orang banyak, turun, apalagi komen-komen itu, Masya Allah. Banyak yang menduga saya tidak baca komen karena saya tidak pernah komen. Saya baca itu komen. Saya nggak komen karena saya nggak tahu passwordnya. Passwordnya dipegang oleh admin. Saya nggak tahu kalau admin ini membalas mengatasnamakan Ustaz Abdul Somad. Jadi ketika mereka mengatakan nggak usah dikomen, Ustaz nggak baca, saya baca. Sesungguhnya Allah SWT sedang menguji. Apalagi komen-komennya itu, mohon maaf Habib kalau keceplosan luar biasa. Komennya itu kadang yang di luar nalar manusia. Apalagi kalau dia masuk ke DM. Maka saya usahakan halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Kalau kita sadar kita akan jahat dengan medsos ini, maka kita serahkan passwordnya ke admin, maka kita tinggal minta. Nanti selesai acara, minta fotonya, pilih mana yang tepat, admin yang mengupload, lalu kemudian kita tinggal lihat berapa like-nya, berapa dislike-nya. Tapi like yang paling terpenting adalah like dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di-like oleh para malaikat. Karena kalau cerita masalah like manusia, berapa banyak peminum khamar, mohon maaf, pezina, pemabuk di like oleh manusia. Kalau buat katakan yang nonton tausiah, viewer, follower banyak, viewer pelaku maksiat lebih banyak. Kalau dikatakan tablik akbar di tanah lapang ribuan, yang tidak hadir puluhan ribu lagi. Maka sesungguhnya beban ke depan adalah jaga amanah yang diberikan Allah ini. Maka ke depan Allah akan berikan yang lebih besar. Contoh real nyatanya seperti yang terjadi di Darul Lughah wa Da'wah. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan mengambil pelajaran, insyaallah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sejak pertemuan kami di awal, belum pernah Habib Sagaf ini mau tangannya dicium. Saya heran, apa rahasianya? Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong, saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi saya nggak nanya, saya diam, saya menunggu Allah bukakan. Ini sampai masanya nanti pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia Habib Sagaf ini di mana? Tanpa saya minta, Habib Sagaf menunjukkan. Saya dibawa ke istana yang sangat megah,
Saya dibawa masuk ke kamar, saya dipertemukan dengan Syarifah Hubabah Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Dari mulai sholatnya sampai hari ini, sejak kecil, sejak masa awal akil balik, khatam Qur'annya, pendidikannya, doa-doanya, munajatnya. Oh, rahasianya di sini. Ternyata di balik pondok yang begini besar, di balik sosok seorang Habib, di balik karisma masyhurnya, di balik tawaduknya, ada seorang perempuan yang luar biasa mendoakan. Itulah mengapa adik-adik sekalian, kalau satu orang saja bisa menghadirkan begini, bayangkan kalau 7.000 ini seperti Syarifah Hubabah. Syarifah Hubabah Khadijah, saya yakin dan percaya kalau 7.000 ini punya anak 7, bayangkan 20 tahun akan datang berapa orang seperti Habib Sagaf Baharun yang akan lahir mencerahkan umat ini, insya Allah. Suara politik umat Islam hanya 30% survei. Lebih daripada itu kita tidak tahu kemana pergi suara itu. Ekonomi Islam sekarang hanya 7%. Jangan bangga dengan sensus mengatakan umat Islam 88-90%. Ekonominya hanya 7%. Yang lain kemana? Konvensional. Politiknya hanya 30%. Diperebutkan oleh banyak partai-partai. Yang ngaji di antara umat Islam ini, yang kenal dengan Habib, yang kenal dengan ulama, hanya 15%. Ustadz dapat data itu dari mana? Tadi ngobrol sama Habib. Jadi kalau mau memperbanyak angka ini ke depan, maka perbanyaklah ulama. Tapi ulama itu keluar dari mana? Sampai hari ini belum ada mesin yang mencetak ulama. Belum ada pabriknya ulama ini. Pabrik mobil ada, tapi pabrik yang mengeluarkan ulama belum ada. Pabrik ulama itu, maka datangi ulama itu, lihat rumahnya, cari rahasianya. Dan saya sudah menemukannya. Ternyata rahasianya ada pada ibu. Walaupun ayahnya seorang nabi, tapi kalau ibu kurang baik, apa yang terjadi? Ya, dia sangka hujan itu sehari 2 hari, dia tidak tahu 40 hari 40 malam. Sampai BMKG pun tidak bisa menangkap berita itu. Tenggelam semua puncak bukit, sampai akhirnya anak itu tenggelam. Yang bangkit bukan jiwa kenabiannya, tapi jiwa kebapakannya, seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Malu dia untuk mengatakan tolong dia ya Allah. Enggak, dia hanya berkata inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Padahal ayahnya Nabi Lut. Ternyata anak itu Kan'an. Setelah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh punya anak Kan'an, mohon maaf grogi karena dipandang 7.000 tadi, nyampe file Nuh masuk kelut jadinya. Nanti sebelum diupload diedit dulu. Takutnya nanti ada komen di bawah grogi nih. Setelah bercerita tentang Nabi Nuh, apa kata Allah ayat setelah itu? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang indah. Tidak ada tanah yang lebih subur daripada tanah Indonesia. Gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Indah. Tapi ketika kita pergi ke Maroko, dari perjalanan ibu kota Maroko, bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih. Tulis Latinnya Casablanca, tulisan Latinnya Casablanca.
Kaza artinya putih, kaza artinya rumah, blanka, blank, kosong, putih, tak ada warna. Casablanca, rumah putih. Dari Casablanca ke Rabat naik kereta api 2 jam, kanan kiri hanya tanah tandus yang mengeluarkan pohon kaktus. Tanah yang subur akan mengeluarkan bunga mawar yang indah dipandang, cantik, harum semerbak, luar biasa. Pohon kaktus buahnya anyep, bunganya tidak menarik, mau dicium hati-hati hidung kita bisa bengkak. Walaupun benihnya bagus, tapi kalau ditanam di tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang rusak. Tapi kalau tanahnya baik, ciri tanah yang baik 3M. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana hebatnya. Maka diantara kalau mau memperbaiki bangsa ini adalah perbaiki ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anak menjadi baik. Makanya kenapa bisa lahir Al-Amin? Al-Amin hanya dilahirkan oleh Aminah. Hanya Aminah lah yang melahirkan Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini anak-anak yang tidak baik, lalu kemudian bapaknya mengatakan, kenapa anak kita tidak Al-Amin? Karena kau bukan Aminah. Alhamdulillah, semoga 7.000 hamba-hamba Allah yang solihah ini Aminah semua. Dari mana Ustaz tahu mereka Aminah? Tidak ada yang tampak dari tubuhnya kecuali hanya bola matanya. Yang lainnya dijaganya, dipeliharanya. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya adalah amanah dari Allah. Dia yang menjaga amanah itu adalah Aminah. Maka hari ini kita pergi ke pasar, orang kalau lihat buah-buahan di pinggir pasar terbuka, kena debu, kena panas, dia tidak mau beli. Dia pergi ke mall, dia cari buah-buahan yang ada dalam plastik, plastiknya di dalam etalase kaca, kacanya di dalam toko, tokonya dikunci di dalam mall, mallnya dikunci di dalam kota, kotanya diawasi oleh polisi dan tentara. Dia mau buah-buahan yang terjaga dan terpelihara. Tapi ketika manusia, dia mau yang terbuka. Logika berpikirnya bagaimana? Maka ketika ada seorang perempuan sarjana dari Yaman sedang presentasi ke Amerika, lalu kata orang Amerika melihat dia menutup tubuhnya, kata mereka, ini manusia primitif yang datang tidak tersentuh peradaban. Dengan tersenyum dia bertanya, lalu yang kamu maksud peradaban itu apa? Peradaban adalah yang terbuka. Lalu perempuan cerdas ini menunjukkan gambar monyet. Kalau begitu kalian kalah peradaban dengan ini, karena dia terbuka semuanya. Kecerdasan seorang perempuan dikirimkan sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang solihah ini tidak mengeluarkan sampai-sampai apa kata Nabi SAW, dibacakannya ayat Al-Quran. Nabi bacakan, la takhda'na bil qaul. Bukan hanya sekedar rambutnya, kakinya, bajunya, pakaiannya. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara dengan suara-suara. Makanya sebagian ulama mengatakan sautul mar'ati auratun. Suara perempuan adalah aurat. Gara-gara itulah banyak jamaah kalau bertanya tidak lagi mau bersuara dan menulis. Padahal ulama membahas sebegitu detail. Kalaulah suara perempuan itu aurat, bagaimana Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin mengajar? Tak mungkin ketika ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana hukumnya ketika perempuan rambutnya sedang dikepang ingin mandi, apakah mesti dibuka semua? Tak mungkin dia menjawab dengan logika akal. Dia menjawab. Lalu bagaimana korelasinya dengan ayat la takhda'na bil qaul? Tidak boleh bersuara. Kenapa tidak boleh?
lanjutkan ayat itu, yatma'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh bersuara sebab ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau dia dengar suara itu, dia langsung hang dan error. Jadi yang dimaksud suara di situ adalah suara yang mendayu-dayu, lemah gemulai. Makanya mana tahu ada orang salah sambung suara masuk. Memang mesti dijawab apa adanya dan kalau perlu tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Dalwa. Sekarang-kadang kalau telepon itu kan suaranya seperti di airport, di mall. Kenapa mesti suaranya itu? Bos. Akan berangkat pada jam. Kenapa mesti dibuat-buat begitu? Kenapa tidak bersuara sebagaimana apa adanya saja? Orang barat begitu marah melihat eksploitasi alam. Mereka mengatakan tidak boleh eksploitasi binatang. Bahkan ada khusus yang membela hewan-hewan, membela tanam-tanaman, namanya Greenpeace. Green hijau, peace damai, hijau yang penuh dengan kedamaian. Tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong pohon kayu, tapi mereka mengeksploitasi perempuan. Kalau ada iklan kulkas, ada perempuannya, masih logis, karena perempuan dengan kulkas tidak begitu jauh. Tapi perempuan dengan iklan minyak pesawat, apa hubungannya? Ketika perempuan hanya dijadikan sebagai pemegang payung untuk lomba motor gede, perempuan yang megang payung. Dan ketika Malaysia menjadi tuan rumah, Masya Allah, tabarakallah, negeri muslim yang memuliakan Islam sebagai dasar berkebangsaan, boleh menjadi tuan rumah. Tapi nanti kalau menang tidak boleh menyemprotkan khamar. Di mana-mana di tempat yang tidak menghormati ajaran Islam, kalau menang khamar disemprotkan. Ternyata ketika disemprotkan minuman bersoda tetap berbuih. Lalu kemudian perempuan yang memegang itu pakai baju kurung, baju Melayu. Disebut baju kurung, baju Melayu. Kenapa kurung? Karena tubuhnya terkurung. Tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Baju kurung itu panjang saja. Dan pakai kerudung menutup aurat. Dan ternyata terjadi, terwujud, tanpa harus mengeksploitasi perempuan. Perempuan dalam Islam bukan tidak boleh beraktivitas. Tapi ini ayatnya jelas, Ustaz. Waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kamu ke rumah. Betul. Tapi Al-Quran itu tidak boleh difahami tanpa melihat konteks pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi melihat Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi membantunya mengangkatkan dan membawanya pulang. Nabi tidak ada marah. Seandainya Nabi marah, ya Asma, jangan lakukan ini, berarti hadis qauli. Tapi Nabi membawa pulang menunjukkan hadis takriri. Kita tahu ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Persetujuan Nabi terhadap perbuatan Asma menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Itu dasar pengambilannya, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, maka perempuan ada namanya polisi disebut wilayah Hisbah, yang sekarang mungkin kita mengenalnya istilah Satpol PP, untuk menjaga pasar kota Madinah. Dan yang menjadi ketua wilayah Hisbah saat itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa adalah perempuan. Belum ada sampai hari ini dalam sejarah Ummu Syifa laki-laki. Menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paling tidak ada 5 syarat. Yang pertama, ada izin dari suaminya. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi anggota DPR RI, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi rektor, akan menjadi dokter spesialis, akan menjadi mujahidah fisabilillah. Tapi dia pasti akan izin suaminya, dan dia tidak akan marah, tidak memaksa, dan tidak menuntut, karena dia adalah alumni M3, 3M.
Lalu kemudian dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Alhamdulillah, untuk masuk kemari mesti ada fit and proper test. Banyak tamu di luar tapi tidak dibenarkan masuk. Saya pun sudah lama saya kenal dengan Habib Segaf, tapi baru kali ini saya dibenarkan Allah Ta'ala untuk masuk. Dulu waktu saya belum menikah nggak ada izin untuk masuk kemari. Setelah mata saya pandangan tunduk baru diizinkan masuk kemari. Tadbirullah, pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian la tusafiranna mar'atun illa ma'azi mahramin. Tak boleh dia musafir samfar perjalanan tanpa ada mahramnya. Lalu kemudian la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, perempuan bersolek bukan untuk suaminya tapi untuk suami orang. Kalau untuk suaminya dia seperti mak lampir, tapi kalau dia mau keluar rumah sulit untuk diungkapkan kata-kata. Bedaknya 2 inci, maka banyak terjadi wajah putih tangan hitam. Nauzubillah. Apa yang dilakukan ini hanya supaya dikagumi orang. Akhirnya terjadilah apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahul washimat wal mutashimat wal mutanammisat. Washimat, perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis, mencukur alis. Sekarang macam-macam. Dulu saya taunya sulam pakaian, sekarang sulam alis. Bahkan saya pun dicurigai orang, itu Ustadz tebal pakai sulam ya katanya. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi yang sudah bagus ciptaan Allah, diotak-atik. Dulu kita tahu kawat jemuran, sekarang kawat gigi. Dikasih warna-warni, hari Selasa ungu, hari Rabu pink, hari Kamis coklat. Apa ini yang terjadi sebenarnya? Kuku yang sudah bagus-bagus dirubah warnanya. Saya ketika masih mengajar di kampus Saidi El Habib, saya termasuk orang yang tidak hanya mengajar mata kuliah tapi memperhatikan semua akhlak pakaian. Ini gimana kalian pakai kutek? Ini nggak masuk air wudhu ini. Kutek ini kan plastik di atas kuku. Ustadz, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, saya tidak mengikuti perkembangan. Black hennanya tak masalah, tapi kukunya panjang. Di atas black henna, di bawah black daki. Bisa begini. Kita di pondok diajarkan hari Jumat potong kuku, kalau panjang air wudhu bisa tidak masuk ke kulit, bahwa di balik kuku itu ada najis kotoran. Bertamu kita ke rumah orang, giliran makan, Masya Allah, tabarakallah, bakwan enak sekali. Ketika ditanya apa resepnya, ini. Nauzubillah. Di pondok pesantren terjaga semuanya, dari mulai kukunya, rambutnya, giginya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli salah. Subuh bersiwak, zuhur bersiwak, asar bersiwak, maghrib bersiwak, isya bersiwak, tahajud bersiwak. Dan giginya hanya dilihat oleh mahramnya. Sekarang semuanya ditunjukkan kepada orang lain, hanya sekedar untuk dipuji, dikagumi. Wal mutafallijat wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah hanya untuk lil husni. Dan ada sesuatu, kalau sudah sekali orang merubah ciptaan Allah pada tubuhnya, dia akan terus menerus, karena perbuatan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi.
Kau yang paling cantik, kau yang paling hebat, kau yang paling nyentrik, kau yang paling. Akhirnya wajah itu isinya kresek semua. Operasi plastik. Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata pun plastik. Lentik bukan main. Plastik. Ada orang bakar sampah, turun. Plastik semua. Ustaz Somad, ini ada namanya terapi lintah. Apa ini terapi lintah? Karena kalau kulit ini dibelah, disobek, nanti cacat Ustaz. Kenapa kulitnya mesti disobek? Karena bernanah. Kenapa bernanah? Karena dimasukkan silikon. Silikon tidak bisa diterima oleh kulit, akhirnya darah membusuk menjadi nanah. Kalau dibelah kulitnya rusak. Jadi cara nyedot nanah ini bisa keluar pakai jarum nggak bisa. Jadi bagaimana? Ditempelkanlah lintah. Adik-adik tahu lintah? Lintah, bukan yang naik ke darat. Kalau itu namanya lintah darat. Lintah ini ditempelkan ke hidung untuk menyedot nanah yang berubah sudah dari darah. Digantungkanlah 4-5 ekor lintah di hidung ini. Biasanya lintah kalau diletakkan, kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir atau ada kudisnya karena banyak bakteri, ditempelkan lintah supaya disedotnya darah kotor itu. Lintah itu biasanya kalau sudah melekat, dia nggak akan copot. Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung yang habis operasi plastik itu, baru nempel sebentar jatuh. Jatuh. Kalau bisa lah lintah itu diwawancarai, kata dia, aku nggak mau nih di sini. Bayangkan itu, bernanah semuanya. Bisa ditulis di www.google.com, kegagalan oplas. Artis-artis yang gagal oplas, operasi plastik. Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud, karena air wudhu. Tapi jangan terlalu pede, mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman semua, ada yang nanya pas reuni akbar sudah 10 tahun berlalu tamat dari Darul Lughah wa Da'wah, loh kamu gak tua-tua ya? Ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini tayamum semua?